Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es saat dia menatap wajah liar dan arogan dari pemuda lainnya. Yang pertama tidak mengatakan apapun. Pergelangan tangannya sedikit bengkok dan douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur yang samar, lembut, dan teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Tipe petir douki. Keheranan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari douki berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki elemen douki yang langka ini. Mirip dengan kakak kedua. Xiao Yan menggerakkan tangannya. Douki hijau pucat juga meluap dari telapak tangannya saat Xiao Yan menyaksikan pemuda berpakaian putih ini yang pernah dia temui pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari kakinya tiba-tiba didorong dari tumpukan puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan, dan melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih di dalam kegelapan, beberapa petir lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat meluas di dalam mata hitam yang gelap. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan meludah dan menyusut di tinjunya, seperti banyak ular kecil yang panjang. Baisan, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk begitu saja melawan serangan itu, teriakan indah, yang berisi amarah, tiba-tiba memecah kesunyian malam itu. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya keemasan melesat keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi itu bertabrakan secara tiba-tiba, dan badai energi yang kuat meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat teriakan indah itu terdengar. Dia perlahan-lahan merilekskan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu, yang tubuhnya melesat kembali ke cabang pohon setelah dicegat oleh cahaya keemasan. Sosok berwarna hijau pucat muncul dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan. Sementara dia menatap pria berpakaian putih di dahan pohon. Ini bukan apa-apa, saya hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiao Yan. Setelah melihat wanita muda berpakaian hijau muncul, tatapan pria berpakaian putih itu berhenti di tubuhnya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan di sampingnya dan segera berkata sambil tersenyum tipis. Sun Er, kenapa kamu harus begitu cemas? Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam jika dia bahkan tidak bisa memblokir serangan acakku? Petik 2. Senior Baisan. Aku hanya memperlakukanmu dengan hormat karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, jika Anda terus menimbulkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah apapun. Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Baisan berubah sedikit saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat. Tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun, ketika dia mendengar Sun Er benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya. Bahkan dengan tipu muslihatnya, ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika Anda seorang pria, maka jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Baisan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Baisan, kamu lebih baik tidak berlebihan. Wajah Sun Er diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna emas dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baisan berulang kali memprovokasi Xiao Yan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis, tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kami para pria untuk menyelesaikan masalah ini.
Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiao Yan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia tahu bahwa ketika itu terjadi, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin bertarung? Xiao Yan mengambil langkah maju, memutar lehernya. Dia melirik Baisan di dahan, dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan keberatan jika kamu mau. Baisan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er, yang telah menjaga jarak darinya, sebenarnya patuh dan jinak terhadap Xiao Yan, api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan dan bakat pelatihannya, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya ini? Namun, mengapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir, teriakan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat ke arah Baisan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Murid Baisan, tindakan sembrono ini melanggar peraturan akademi. Jika Anda ingin menantangnya, Anda bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik dalam kompetisi kualifikasi. Dengan datang secara diam-diam di malam hari, tidak hanya tindakan Anda yang melanggar aturan, tetapi Anda juga bisa berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Petik 2. Melihat bahwa bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung malam ini. Segera, dia hanya bisa menarik Douki ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik, dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, kuharap kau tidak tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak punya hak untuk mendapatkan apapun. Bila saat itu tiba, saya juga berharap Anda tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita. Pria yang diakui Sun Er seharusnya tidak menjadi pengecut, kan? Baisan berkata dengan lemah ketika dia melihat bagian belakang dua orang yang telah berbalik. Siu, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Baisan. Kilatan dingin melintas di wajah Baisan ketika dia merasakan kekuatan angin deras yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya perak ditembakkan secara eksplosif. Itu akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mendiamkan matanya untuk melihat benda apa yang ditembakkan itu, orang akan melihat bahwa benda yang awalnya meledak melalui angin itu sebenarnya adalah pecahan batu. Tidak bisakah kau bertele-tele seperti wanita? Anda adalah Baisan, kan? Salah satu yang disebut orang populer. Kamu hanya biasa saja. Anda mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan tetapi Anda tidak perlu memberitahu saya kata-kata kasar dan tidak berguna itu dengan lidah silet Anda. Kita akan bertemu di kompetisi kualifikasi. Suara Xiao Yan yang samar, gelap dan dingin terdengar perlahan. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan. Baisan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baisan dan bukan Baici, idiot? Langkah kaki Xiao Yan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, dan menatap Baisan berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke rumah. TL, Baici. Permainan kata dari nama Baisan, berarti idiot. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Baisan berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi begitu terburu nafsu di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang dalam untuk Sun Er. Jika tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Baisan sendirian. Ekspresinya menjadi hijau satu saat dan putih di saat lain. Saat dia berdiri di dahan pohon, menahan angin dingin di larut malam. Baisan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es yang dalam. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan bergumam. Sungguh tak terduga bahwa aku benar-benar bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia.
Oleh karena itu dia pasti akan menjadi milikku. Xiao Yan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang aku, Bai San suka. Bagaimana dia bisa lari? Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa yang Xiao Yan miliki untuk menyamainya? Petik 2. Hanya setelah mengatakan ini, wajah Bai San berangsur-angsur pulih. Dia dengan acuh tak acuh melihat ke arah rumah, dan dengan lembut menekan cabang pohon dengan jari kakinya. Tubuhnya melayang ke bawah dan dengan beberapa gerakan segera, dia menghilang ke dalam kegelapan malam yang gelap. Xiao Yan memperhatikan sosok berwarna putih, yang telah pergi jauh, dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintasinya. Dia berbalik, menatap Sun Er di belakangnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, berkata, "Gadis, apakah kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" TL, gadis bukan terjemahan terbaik. Itu akan menjadi nama panggilan yang lebih intim daripada apapun dengan arti harfiah. Ah, tangan halus Sun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia mengangguk dengan lembut. Menarik tangan Sun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela, dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum. "Apakah kamu ingin tahu bagaimana saya hidup selama 2 tahun ini?" Ah, Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara tangannya dan merasakan sedikit kehangatan. Dengan satu tangan, Xiao Yan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er, yang menjulur ke pinggangnya. Dia terdiam sesaat. Saat itulah suaranya, yang sedikit parau, muncul. Dia perlahan-lahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu satu persatu. Tentu saja, dia memilih untuk secara samar-samar melewatkan koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini, api surgawi, dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan kota Wutan, memasuki pegunungan Magical Beast Mountain, membobol gurun, membuat kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Grand Meeting Alchemist, mendaki Gunung Mystic Cloud, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh seorang Dowang yang kuat, dan setelah itu, melarikan diri dari tangan seorang Dozong yang kuat. Masing-masing dari peristiwa yang menggetarkan jiwa dan darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meski nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat. Di sisi jendela, cahaya bulan samar tersebar ke bawah, menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak samar. Lama setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Sun Er juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di bahu mantan. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan GG, saya percaya bahwa pada saat Anda kembali ke Kekaisaran Magia, Mystic Cloud Sekte tidak akan lagi dapat memblokir Anda. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut tembok, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling sedang bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun, saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.